Dirty Vote itu dokumenter yang maksudnya cukup kontroversial lah. Ini apa namanya? Mengarahkan orang untuk tidak memilih. Iya. Terus habis itu hasilnya 96 juta orang tetap oke gas. Berarti filmnya jelek. Nggak usah lah bikin kayak gitu-gitu, men. Udah pasti menang nggak? Itu sudah tidak bisa dihalangi lagi gitu. Kan banyak juga ketakutan nanti Prabowo menang membuka jalan kembali Orde Baru bangkit lagi. Kan udah. Maksudnya kenapa harus nunggu Prabowo? Kenapa kaget? Kan udah lama itu udah terjadi. Iya. Nggak perlu. Sudah lama itu. Sudah iya. Kan udah. Ini udah nggak usah takut-takut. Emang udah, men. Emang udah. Apa yang emang udah tuh apa aja, Bung Rin? Buktinya? Ya itu Gibran itu kan udah dari dulu dipersiapkan. Maksudnya gimana cara? Maksudnya mungkin kesannya terlalu oversimplifikasi ya. Tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi ketika dia menjabat dan gimana kerabatnya itu didorong, khususnya anaknya dan ipar-iparnya gitu dan mantunya. Terus habis itu gimana cara waktu itu si Gibran dan ibaratnya manuver-manuvernya di MK gitu kan, itu kan sudah Kaisang jadi ketua parpol gitu. Itu belum kita bahas tuh. Aduh. Terus sekarang si mantunya lagi milih pamannya ya. Iya. Maksudnya udah kelihatan seperti itulah. Ya maksudnya tuh seperti movement Orde Baru gitu ya. Ya bisa dibilang kalau dari segi nepotisme, bahkan dulu Pak Harto kan juga nggak menjadikan anaknya ini juga kayak beratnya nggak ngangkat ya maksudnya. Jadi nggak sempet kan ngangkat ketua MPR doang kan ngangkat Mbak Tutut jadi mensos. Iya. Oh sempet ya. Tapi itu kan udah sekian lama ya. Iya. Itu betul. Kan Pak Hartonya udah mulai pikun kan. Mungkin disuruh tidur luar juga waktu itu. Tapi sama siapa kan? Udah nggak ada. Apa siapa? Kenapa gua keluar kata Pak Harto? Siapa yang nyuruh ya? Iya. Nggak, tapi ya ini sih kalau untuk segitunya sih lumayan lah. Berasa lah. Tapi apa yang terjadi sama negara ini kalau memang balik lagi ke kayak udah mulai Orde Baru gitu ya. Balik lagi ke Orde Baru. Apa yang terjadi ini sama negara ini? Saya tidak tahu. Ya dolar jadi 2.000 lagi. Siapa tahu dolar 2.000 lagi. Oh benar itu. Coba kalau ngomongnya bisa vodka kan jadi 4.000 lagi ya. Zaman dulu vodka 4.000. Anjing, zaman dulu vodka 4.000. Iya benar. Siapa tahu? Suasembada ada beras. Iya, siapa tahu. Sabu 300 seji. Orde Baru kan belum ada. Emang udah ada sabu? Adi sebelum 97 tuh masih ada. Enggak udah ada tuh tahun itu. Ada. Mas, itu masih 150 waktu itu. Oh, Perji. Mantap. Jadi info itu ya. Kenapa lu jadi kayak tertarik anjing? Jadi teringat. Ini naik 25.000. Iya. Oke. Cuma liarnya aja ya. Iya. Tapi menarik juga ya. Enggak, artinya apa jangan-jangan kalau kita kembali ke Orde Baru ada beberapa hal yang lebih baik gitu. Yang lebih baik kayak apa? Ya, Pulau Jawa iya. Habis itu Orde Baru terlupakan lagi ya. Iya. Tidak semua Orde Baru jelek. Iya, hasilnya Orde Baru jelek kan, Bung? Setuju. Paling ada nanti ada itu lagi tuh SDSB apa yang Forecast nanti itu ada lagi. Iya, jadi judi tuh kelihatannya akan dibangkitkan kembali. Iya, judi itu seperti penembak misterius. Wah anjing banyak yang tato hilang. Iya. MLI pada hilang. Semoga beruntung. Kan nggak tatoan. Tatoan. Bersih. Tapi kayaknya kalau bungkam gitu nggak sampai seperti dulu kelihatannya ya, karena juga mungkin Prabowo juga udah capek, terus habis itu Gibrannya kayaknya begitu kelakuannya, kayaknya juga dia nggak apa yang ditakutkan seperti yang membungkam-bungkam gitu, mudah-mudahan sih tidak terjadi. Iya, karena paling nggak asik tuh. Mungkin nggak apa-apa kalau dia melakukan hal yang ini, tapi kalau dikritik ya udah biasa aja gitu, lawan lagi aja kritiknya kan. Iya, maksudnya dibawa bercanda aja semua kan, ini kan juga kabinetnya bercanda pasti. Bener, kabinet bercanda. Programnya pun ya. Ini kan 20 Oktober dilantik, terus nggak berapa lama akan ada pengumuman kabinet. Iya. Nah, Bung Rin punya bayangan yang paling menarik dari susunan kabinet, menteri apa dan siapa? Menteri apa dan siapa? Kayaknya saya pasrah-pasrah aja deh. Nggak ada siapa-siapa. Yang penting menang, dia mah nggak peduli. Soalnya ada desakan dari PAN. Dia pingin Eko Patrio jadi salah satu menteri kabinet Prabowo.
Bagaimana Bung? Kalau itu terjadi ya kita tinggal ketawain aja gitu loh. Saya mah beneran udah kayak Orang kaya. aku Kayak. iya, aku siap. Aku siap. Siap untuk? Siapapun menterinya kelihatannya aku siap. Aku siap. Siap Mau- apa? Siap apa nih tuh? Siap apanya? Ya, Kok kelihatan Anda semakin ragu sih. Anda semakin ragu Iya, gua sih dengan uang yang Anda terima itu kenapa anda semakin ragu? Gue jadi percaya sama yang komen ke gue gitu. Lu nerima segitu dosanya 5 tahun. Maksud dosa 5 tahun apa di penjara? Gak tahu maksudnya dosanya 5 tahun tuh karena lu memilih pemimpin yang salah gitu kan. Jadi dari kubu yang 01 lah. Kan biasanya gitu komen-komennya tuh. Kan Anda memilih yang salah. Kan dia membiarkan yang menurut dia salah menang. Jadi dia ada pembiaran juga sebenarnya. Oh, bagi dua Iya kan setengah. sekarang apapun yang kita sekarang gini, milih 02 alasannya kayak saya. Sama yang milih 01 karena pengen berubah gitu. Yang memilih 03 entah kenapa. itu vote satu loh. Nilainya tetap satu Ya, gitu. nilainya Nilainya tetap satu, Iya. tetap satu. Enggak tiba-tiba kita 02 nih jadi double itu kan enggak. Biasanya pasien-pasien yang udah agak tua tuh mau ke 02, 03 Iya, bener. Enggak ya? Oh ini sama-sama putih rambutnya. Enggak apa-apa Ya, tetap. katanya yang ini putih, ya, yang Ganjar Iya, salah. iya, gini. Nyari Jokowi nih. 03. Iya. Jokowi ada Jadi sama. Oke. Tapi begini bener Bung, bagaimana dengan kabinet seperti itu? Siap-siap aja. Ya kan siap nggak siap, kita nggak punya saya di situ kan. Kita nggak punya Tapi, hak, apa? kita nggak punya apa namanya, Power ya lah. nggak punya power lah buat milih menterinya kan nggak ada. Ya silakan aja. Nerima aja berarti ya. Terima, apapun pokoknya terjadi, yang penting nerima. Pas udah kelihatan baru kita lihat nih kita harus gimana gitu loh. Daripada spekulasi. Ntar kalau tiba-tiba Rawan jadi menteri kesehatan lagi ya harus siap juga kan. Covid juga sembuh sendiri. Iya, Covid juga sembuh sendiri. Kan gitu aja kan. Kita Ini, lihat kalau ini pasti beda nih. Kalau misalnya tiba-tiba ada kebijakannya mempengaruhi Tory jadi tutup. alkohol gitu. Iya. Barnya Bung Rin. Alkohol nggak boleh. Jaringan bar ternama di Jakarta Selatan. Alkohol jadi nggak boleh gitu. Ya. Ya pikirin nanti aja, nggak usah dipikirin sekarang. Kenapa harus Kalau dipikirin misalnya itu terjadi, misalnya maksudnya Misalnya, misalnya, ya. sekarang? Oh, misalnya. kalau udah terjadi nih, saya Ya, ngapain? karena kan lu nggak peduli lah menterinya siapa, taunya ada menteri yang punya ada kebijakan iya, itu. ada departemen khusus alkohol. Oh, jadi ibaratnya alkohol ini ya Dilarang. dilarang Iya. gitu ya. Dilarang se-Indonesia nih, dilarang. Se-Indonesia ya. Ya. Nah, Dan merugikan usaha Anda, Bung. iya iya. Ya kalau mau kayak gitu, yang di sini jadi restoran saya pindah ke Bangkok aja. Buka di sana. Gampang ya. Gampang aja. Kalau punya duit gampang. Ya, maksudnya kayak jangan dibikin pusing gitu loh. Iya, yang iya. penting gini, yang penting kalau kita apa ya, kan dia pasti ada peraturannya nih. Terus habis itu yang penting inilah maksudnya jangan tebang pilih gitu loh. Iya iya. Maksudnya tebang pilih apanya nih? Kalau mamanya di kayak tempat minum tutup ya berarti yang kayak kelas-kelas Holy Wings gitu-gitu ya tutup juga. Tutup juga. Kalau semuanya kayak gitu nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ini nggak apa-apa. ada fair lah gitu maksudnya semuanya. Ini Indonesia pengen berubah dengan mentiadakan Oh, alkohol. tapi kayak nggak mungkin berarti. Iya, Soalnya kan pas susah. zaman-zaman pajak hiburan mau naik itu aja yang si Inul nangis-nangis, Iya, kan dibelain itu sama juga. Hotman. Iya, itu kayaknya kalau ke arah sana sih Iya. agak sulit sih. Itu Mungkin kan perda yang bisa gitu yang perda. ngeluarin aturan Sandi, Ya. yang ngebatalin Luhut. Iya. Bisa Bisa selama ada estafet. si bosnya itu, ya kayaknya sih aman-aman aja sih. Nah, Luhut bakal ditarik lagi nggak kira-kira? Wah itu udah kelihatannya abadi beliau. Apa sih itu? Kelihatannya masih ada. Oh, gitu ya? Kelihatannya sih kalau buat saya. Saya juga Akan selalu mendampingi presiden berarti ya? Iya. Dia kayaknya abadi di situ. Atau jangan dia sebenarnya presiden? Iya. Kayaknya presiden orang Indonesia adalah orang Batak. Enggak, tapi ada yang percaya juga kalau misalnya Prabowo, karena Prabowo kan didukung sama jenderal-jenderal tentara gitu. Justru tempat hiburan itu akan semakin rajalela lagi. Oh, seperti Orde Baru, seperti Orde Ya, Baru. seperti Orde Baru. Iya, iya. Akan lagi dilokalisasikan lagi gitu, di tempatnya dibagusin Iya, lagi. iya, zaman dulu ada, tapi kan itu kayak zaman-zaman Orde Baru ya? Orde Baru yang maksudnya bikin yang tempat-tempat hiburan. Iya, Pak Ali Sadikin itu kan zaman Orde Baru Iya, berarti kan? Pak Ali Sadikin Orde Baru. Adanya dulu yang pulang dari Jumat sampai Senin itu Orde Baru itu. Ini bakal ada lagi nih. Iya, iya bener. Kayaknya Orde Baru lebih open minded ya.
Nggak, rakyatnya dibikin mabok aja. Jadi nggak ngelawan kan. Aduh pergerakan malas sudah. Hangover gitu kan kayak gitu. Basian bro, basian gitu. Oh iya kayaknya pemerintahnya kayak bagus gitu. Niatnya Pak Harto dulu kayaknya begitu ya. Orde Iya. Baru biar masyarakatnya hangover aja udah biarin. Jadi pas bangun tidur denger berita. Iya, kalau kan murah kan. Dari luar negeri kan nggak ada apa, nggak semahal sekarang. Iya, gitu. dulu murah banget. Lu mending gitu kan, mending Orde Baru kan. Mending Orde Baru kan. Ini pemabuk semua ini. Iya, dibikin rakyat tuh dibikin mabok dibanding apa hiburan-hiburan jadi gampang jadi lupa kalau pemerintahnya gila. Udah gitu aja udah. Solusi. Itu solusi. Gak usah lah ditutup ngapain? Iya, benar. Ngapain? benar. Legalisasi lah apalah yang semua buruk legalin aja. Yang bikin rakyat lupa sama penderitaannya legalin aja semua. Ya legalin daripada uangnya niatnya untuk apa istilahnya menangkap narkoba dan segala macam keluar sampai triliunan tapi tetap gagal masih ada legalin aja udah. Emang kalau dilegalin lo nggak sakit hati? Apa? Kalau dilegalin semua lo nggak sakit hati? Ya sakit hati sih. Enggak berarti kan Anda tuh bagian dari apa ya? Sebenarnya bagian dari perubahan itu gitu loh. Kasihan nih dulu sampai ditangkep-tangkepin. Iya, Jadi jangan iya. ada lagi yang seperti Anda gitu. Oh Ya, iya. lo kayak sederajat sama Munir lah. anjing. Jangan sampai lagi ada yang Iya. ditangkap seperti Dhani Legal gitu. aja semuanya Iya. gitu Iya. ya. Cuman jadi nggak asik aja biasanya kalau udah make legal. Iya kan, jadi males kan? Nah, itu kan jadi males tuh. Jadi ada positifnya Iya, lagi kan. positifnya, bener, Ah, bener, males bener. ah udah legal. Gitu. Coba deh pemerintah coba aja deh coba. Gak ada salahnya kan dicoba. Ini nggak ada salah dicoba kalau misalnya dalam waktu 1 tahun gagal, ya udah ganti lagi gitu ya nggak Iya, salahnya kok. Yang penting dicoba dulu Coba aja. aja. Coba aja. Yang dulu. makan gratis juga coba dulu aja. Coba kita dulu aja lihat. men. Ya, coba dulu aja. Asal nih kalau masukan saya dijaga nih cateringnya. Siapa tahu nanti ada penyusup yang mau merusak program itu dengan makanannya jadi basi, makanannya jadi racun. Tiba-tiba Nasi aking, dikasih nasi aking. Iya program pertama jalan ternyata keracunan semuanya. Kasihan anak-anaknya. Pas mau makan apa kerang ternyata peledoh gitu. Ya kita nggak tahu. Ini peledoh lebih mahal kan. Peledoh lebih mahal. Peledoh lebih mahal. Iya, iya, over budget itu. Berbayar 9.000 itu. Bung kan sekarang lagi ada ini nih program Departemen Kegelapan ya. Oh iya. Itu tuh mau ngapain tuh, Bung? Mau ini aja apa namanya membahas Mengawal. program mengawal pemerintahan Prabowo Gibran dengan cara kami sendiri. Apa cara kami sendiri tuh apa, Bung? Ya membahas kayak tadi makan siang gratis sudah. Setuju terus. Setuju terus. Apa lagi, apa Tapi lagi? gue dengerinnya anjing nih Sirnya. Lah bentar nih ya. Iya. Kalau nih dari segi kesehatan itu tuh kalau bisa dalam satu piring itu minimal 20-25 gram protein. Oke. 15.000 tuh bisa tercapai kalau dari proteinnya ya. Oke, enggak. Dengan sekian serat apa segala macam gitu. Kita mungkin nanti kan masih ada katanya mau ditambahin susu kan. Ya. Nah, terus habis itu ya udah. Itu masih masuk tuh secara gizi. Kita ngomong gizi aja kalau Iya, mana iya. distribusi segala macam soal nanti. Oh, oke. Iya, tapi yang kalau makan siang gratis tuh saya beneran dari hitung-hitungannya masuk. Jadi yang penting eksekusinya aja. Dan itu kan udah 15.000 kalau di warteg udah sama untung seperti yang saya bilang tadi berarti korupsinya udah bisa. Udah disiapin ya? Spenternya udah disiapin, tinggal ngikutin. Tinggal ngikutin nih. Tapi lu jangan kebanyakan korupnya kan gitu kan. Oh, benar. Iya. Berarti korup di Indonesia masih diwajarkan sebenarnya. Ya itu programnya aja udah disediain. Iya, tinggal ngikutin aja. Tinggal ngikutin Jangan aja. rakus aja. Ya, Ya, yang penting lu jangan rakus men. bener, gitu. bener nih, masuk akal. Oh, iya. Jadi minta blueprint ke warteg-warteg. Iya kan masih. Ingat ya, siapa yang ngomong ya? Gue lupa ya. Korupsi adalah oli pembangunan. Oh, ini siapa yang ngomong? Fadlizon. Fadlizon. Dia aja bagian dari kabinet nanti kan. Kelihatannya kayak comeback tuh dia tuh. Sekarang udah kurus kan ya? Udah kurus ya. Udah kurus. Keto, abis keto kayaknya. Iya. Tuh nanti pasti nyoba makan siang 15.000 itu nyoba dia pasti. Nyoba ya. Iya pasti. Tapi harganya dia berapa tuh? 15.000? Kan hasil kita nggak tahu produksinya Iya. berapa. Yang penting 15.000 aja. 7.000 itu produksinya 7.500. Iya. Yang gue Nah. tahu 7.500. Gue tuh penasaran, gue tidak tahu lagi selain program makan siang gratis. Emang ada program apa lagi, Bung? Kalau Bung Rin suka ngulik-ngulik. Yang kita itu ini apa namanya yang di food estate kan mau dilanjutin. Oh ya, oke. Iya yang kemarin nanam Nanam singkong singkong gagal ya. gagal. Jadinya jagung kan waktu itu kan. Itu loh yang kayak gitu-gitu men. Yang kayak gitu-gitu. Tapi yang kan kutu. itu bagus maksudnya kan akhirnya menghasilkan Bagusnya apa jagung. nanam singkong jadi jagung? Bagusnya Ya, nggak apa? apa-apa, kan Sulap, jadi- sulap. Kan keren. Wah anjing jadi jagung. Coba nanam jagung gitu ya kan. Jadi singkong bisa jadi gitu kan. Iya. Kita nggak Jadi tahu. popcorn aja. Iya, siapa tahu. Iya, siapa tahu. Kayak gitu. Program-program komedi gitulah banyak. Apalagi? Apalagi sih? Apalagi yang lumayan ini ya.
makan siang gratis, food Perpindahan estate. ibu kota. Semuanya Iya, tentang makanan ya. Perpindahan Perpindahan ibu kota. Perpindahan ibu Ini kota. sekarang kita udah jadi orang daerah kan? Iya betul. Harus iya, jadi orang iya, daerah. Jadi ya kayak gitu tuh pengen lihat aja sih. Ibu kota mau dipindah, anggota DPR nolak. Iya. Nggak mau, maunya Orang di sini. masih jadi ancaman kan kalau kamu nggak rajin nanti saya pindahin ke ibu kota baru. Lah, kenapa gitu? Kenapa jadi ancaman kan? Ini pegawai negeri ya? Itu ya pegawai negeri ini apa pegawai Pemda Pemda, gitu. iya, Pasti kan Pemda. Pemda DKI itu digituin. Lah, kenapa? Dimutasi dah? istilahnya. Kan emang programnya pindah ke sono. Dihukum. Kocak. Yang ngomong gitu aja juga ikut pindah gimana? Bapak yang rajin pindah. Itu jadi ya Apalagi tuh Bung? Gue sejujur-jujurnya nggak berapa juta rumah tuh mau dilanjutin juga kalau nggak salah tuh mau dibikin rumah-rumah banyak buat penduduk katanya. Nggak tahu bikinnya di mana. Kan yang penting kan saya lihat aja kan memang beneran mau dibikin jadi udah ada kota-kotanya lupa tapi ya ininya apa namanya daerahnya atau gimana gitu tapi itu udah melanjutkan program Pak Jokowi kan banyak yang kayak gitu kan. Iya. Kelihatannya sih Tapi ada nggak dari sudut pandang lu program Pak Jokowi yang nggak usah dilanjutin gitu? yang nggak usah dilanjutin. Heeh. Apa ya? Yang nggak usah dilanjutin. Kaisang lah jadi ketua parpol. Iya kayaknya kalau untuk Kaisang mending pasar aja Pak. Jangan itu aja yang jangan dilanjutin tuh kayaknya itu dulu gitu loh. Kaisang kan lucu kan kayaknya kelihatannya dia juga bisa nyari karir di tempat lain. Kan? Iya, dia YouTuber aja lah itu. Iya. GK hebat Udah itu. bagus tuh. Iya maksudnya. Actionnya udah gede di situ. Iya, maksudnya jangan inilah, maksudnya jangan terlalu dipaksa itu yang anak terakhirnya. Itu kan program Pak Jokowi juga ya. Iya. Benar-benar. Iya. Nah ya si Tukul mana lempar tepungnya nggak ada yang berani lempar dia. Oh gitu. Gak akan kita lempar sendiri, emang gak kenal tuh. Enggak, gue terkesima aja gitu. Iya. Kepasrahannya dia nih. Apalagi terus rumah, apalagi Bung? Apa Rumah ya? itu berarti Saking yang ini gue termasuk nggak tahu lagi sih makan siang gratis. Sertifikat itu ya yang dipermudah untuk kan ada beberapa rumah dulu zaman Jokowi itu akhirnya dapat sertifikat gitu yang susah dulu diurusin. Kalau umpamanya secara gamblang sih kelihatannya nggak tahu ya di program yang Prabowo Gibran ini disebutkan juga atau enggak. Tapi yang itu sih mau bikin ya berapa juta rumah gitu lah ada program berapa juta rumah. Joget Gemoy bukan program ya? Itu adalah bagian dari cara dia untuk meyakinkan warga kalau dia itu gesit. Oh, oke. Kelihatannya sih ya. Soalnya padahal kan kita semua tahu kalau kemampuan beliau itu emang udah nggak kayak dulu lah gitu. Iya. Jadi itu supaya kita sukses kayaknya ke Gen Z ya nggak sih? Iya betul. Joget-joget Gemoy itu. Iya. Pas gitu maksudnya buat masuk ke sosmed gitu. Iya, so dibikin lucu padahal mukanya kan sangat jauh berbeda kan dua-duanya kan. Kalau itu dia tidak bilang itu Prabowo Gibran, kita tidak tahu itu Prabowo Gibran loh. Yang si kartun-kartunnya itu kan. Oh iya. Itu siapa dua itu kan kita nggak tahu itu siapa. Kalau nggak disebutin Kalau nama nggak ya. disebutin namanya kita nggak tahu itu siapa. Oh ini pendukungnya gitu aja paling gitu. Tapi sukses sih mereka ya. Sukses kalau mamanya dibilang sukses mah sukses lah. Tapi kalau misalnya ngomong untuk memperlihatkan kalau Joget Gemoy itu bahwa beliau itu kerjanya gesit. Sebenarnya yang gesit itu bukan beliaunya. Siapa ya? Tapi anak buahnya, pasti kalau disuruh Oh ya beliau. pasti. Iya pasti. Tapi lihat bagaimana ketika dia menang tuh dengan keyakinan di wawancara lagi berenang. Kan dia pasti udah yakin dia menang kan? Keyakinan saya dia menang itu cuma kalah sama dia. Saya yakin betul Prabowo menang, tapi Prabowo pas nunggu kan kalau dulu kan wah sujud-sujudan gitu kan ya pas zaman di TV One itu Oh, ya. iya. Sekarang berenang aja bro. Berenang aja. Karena dia udah yakin. Iya makanya banyak orang bilang udah diatur gitu. Emang. Ya udah nggak apa-apa. Jadi atur memang udah gituin aja. Kalau dulu kan ditanya gitu kan kenapa Anda membela orang yang bermasalah dengan HAM gitu kan. Kan dia punya masalah. Saya cuma jawab betul. Udah gitu aja. Ya kita mau bahas yang ke depannya aja gitu. Iya seandainya Dia orang-orang PDIP sikapnya kayak Bung Rin mah damai itu ya. Oke, setuju. Ya kan nggak usah komplain ya. Iya, kalau PDI sih levelnya udah harus berkaca diri lah. Itu udah beda itu. Tapi menurut Dia punya lu perjuangan sendiri. akan oposisi atau tetap di pemerintahan PDI? Akhirnya Prediksi kelihatannya- Bung Rin lah. Prediksi ya. Ya. Soalnya kan udah dibilang keluar nih dari PDIP nih. Si Jokowi dengan Gibran udah keluar dari PDIP. Kalau mama idealnya dia oposisi, idealnya ya. Iya. Tapi ya pada prakteknya sih kelihatannya sih akan pelan-pelan, khususnya mungkin Mbak Puannya sih mempertimbangkan untuk gabung sih, kelihatannya.
Wah, kalau gabung semua siapa posisinya? Iya. Sedangkan Bung Rin sebagai Bung Rin orang yang kritis, setuju. Setuju, sip, gitu aja, sip, gitu aja udah. Oh iya, kalau sampai dia benar bergabung ya. Nah, tapi enggak lah. Maksudnya kalau mama idealnya dia oposisi. Tapi oposisi yang kayak gini kali, yang kayak kalau beli ibu-ibu ke pasar gitu ya. Ah, nggak jadi ah. Tapi udah Bu, pusing. Bu. Ah, enggak. Nah, gitu. Ya udah deh. Lu ngatain Bu Puan? Bukan. Bu Mega. Ya kalau untuk kemajuan bangsa kenapa nggak mau gabung gitu Iya, aja. tapi kan nggak ada oposisi jadi Biarkanlah ngeri juga. oposisi itu di Hapuskan. kiai lah. Kok di kiai? Iya, mengkritik dengan cara mendoakan dan segala dari macam. menjadi rakyat. Gak Berarti mungkin oposisi rakyat. Ini yang gue suka. Oke, Bung Rin, ini penutup. Menurut Bung Rin, apa yang harus dilakukan rakyat terhadap jalannya nanti kabinet Prabowo 2024 sampai 2029? Nasihat lah, nasihat. Nasihat. Iya, Dari Rakyat Kementerian Kegelapan. Iya, iya. Yang pertama jelas harus ikhlas dulu. Keadaan tidak akan berubah. Prabowo Gibran dengan kalau tidak ada berkejadian luar biasa akan tetap dilantik tanggal 20 Oktober, diterima dulu. Ya. Terus habis itu nanti ya pada prakteknya kita akan menjalani hidup seperti biasa. Cari makan sendiri juga. Ya, terus habis itu pokoknya nggak usah terlalu dipusingin lah, man. Kalau mau Tapi at least nggak makin susah kan kita. Prediksi Bung Rin nih. nggak makin susah itu tidak tahu juga. Tidak tahu juga sih kalau mamanya ditanya. Masa depan siapa yang tahu? Bener, nggak boleh dia tiba-tiba tahu, wah dia berarti menyekutukan Tuhan. Karena dia tahu apa yang sebenarnya harusnya dia tidak tahu. Kan prediksi aja. Kan ada hitung-hitungannya gitu. Prediksi. Ya saya rasa sih ada kemungkinan pemilu tidak ada lagi ya. Tidak secara langsung maksudnya. Dipilih sama anggota DPR gitu. Dipilih Ya. sama keluarga Jokowi. Karena wacana itu ada. Ya, oh Jadi iya itu mah kan buat gubernur, pilgub. Iya, presiden sama wapres dari MPR aja. Iya kembali lagi. Kembali lagi. Karena apa? Budget. Itu apa alasannya. Bagus sih, gue setuju. Kenapa lo setuju? Ya budgetnya jadi ntar, ya maksudnya budgetnya tidak terbuang gitu untuk masyarakat lagi, balik untuk masyarakat gitu. Kan pemilihan umum tuh ngeluarin budgetnya gede banget. Gede gitu. banget. Tapi kalau kita balik lagi ke itu bagaimana? Apa pemilu nggak ada? Sistem pemilu tidak langsung. Tidak langsung saya sih ya. Saya udah aja lah, ngapain lah dipikirin. Kalau mau dipikirin nanti juga malah makin sakit hati sendiri gitu. Ngapain udah tua men. Iya. Sekarang tuh saya umurnya udah mau 40 nih. Daripada dengan standar biasa tuh daripada kelahir lebih dekat ke mati. Jadi saya lebih baik mikirin yang santai-santai aja, yang asal bisa menjalankan hobi, bisa tetap sama teman-teman. Ini deh biar nendang ya terakhirnya ya. Oh, kasih nasihat dong dari kementerian, dari Pak Menteri Departemen Pertahanan. Kegelapan nih. Pertahanan, Untuk kubu-kubu kegelapan. yang masih ngejual-jual agama gitu. Kalau komen-komen. Si Dan itu kenapa Ngejual agama, kenapa ngejual agama? Ya ngejual-jual agama gitu, kalau misalnya nuduh-nuduh, oh lu kalau ini nggak masuk surga lu, milih ini nanti gini lu gitu. Kalau nggak milih. Kalau nggak pilih siapa? pilih- Pemilihan dia. Iya. Kan pilihannya udah kalah. Iya tapi masih gitu, masih nyerang gitu. Iya, tapi kan mau jadi gubernur DKI lagi. Dipilih sama presiden. Enggak. Kalau sekarang sih katanya masih ada pilihannya ada. Kalau yang masih kayak gitu-gitu, Ya. aduh. Mana ya bro ya? Ya. Pasrah asli. Pasrah asli. Pasrah. Berserah. Mendingan daripada ngedoain orang lain, mending berdoa Untuk diri sendiri. untuk diri sendiri asli. Betul, Untuk betul. diri sendiri men. Karena lu juga diajarin ikhlas kan. Ikhlas. itu kunci dari Ikhlas. kunci. semuanya. Ikhlasnya dulu gitu. Iya. Dan bisa berdamai terus jadikan komedi juga sih. Jadi ketawain aja kalau buat saya sih ya. Iya, iya. Dan kayaknya mesti diikutin sih Iya. resepnya Bung Rin. Karena mungkin ya kita setuju nih sama pas pemilihan. Pas jalannya pemerintahan kita kan nggak tahu ya. Kalau tiba-tiba beda dengan apa yang kita pikirkan, stres juga ya Bung? Ya pasti ada lah Pasti ada. stres-stresnya. Tapi ya kan kembali lagi siapa tahu seperti Orde Baru kan pusat hiburan makin banyak. Ah betul. Makin happy kan tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia tuh semakin tinggi ya. Iya. Tapi tes urin positif semua. Oke Bung Rin, Iya. terima kasih banyak ya. Saya juga sudah terima kasih. berbagi Saya terima kasih. pengetahuan. Sukses Kementerian Kegelapannya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Dan Terima Kasih kasih. topik terus. ya jangan lupa kita makan 15.000 di warung Bahari ya Bung ya.
berapa hari ya Warteg terdekat 15.000. Dekat 15.000. Iya, warteg ya, Tegal ya. Ya, kalau timbal tinggi ya tanggung sendiri lah ya. Ya kan mati mah bukan karena timbal, Tapi kan takdir. Oh, iya. Ode. Sawadikap Welcome to Fixram Thailand เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Ayo. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu, Ratu itu ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi Sanduai lahir batin pi Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget